Sebelum dikenal sebagai kota santri, sebagian wilayah di Kabupaten Gresik, Jawa Timur diduga merupakan daerah Hindu religius di masa lalu. Hal tersebut tak bisa dipungkiri karena sejak era Air Langga hingga Majapahit, kawasan pesisir utara di Pulau Jawa ini memang telah menjadi daerah penting. Selain menjadi pelabuhan dan pusat perdagangan, daerah pesisir seperti ini juga menjadi benteng pertahanan bagi kerajaan untuk menghalau jika ada musuh yang datang. Sehingga tak heran jika ratusan tahun berikutnya, jejak-jejak peninggalan leluhur di masa lalu itu masih bisa kita temukan di masa sekarang. Seperti Arca Ganesa yang ada di Dusun Burengler, Desa Sumberwaru, Kecamatan Wiringin Anom, Kabupaten Gresik. Berbeda dengan arca di daerah lainnya yang tersimpan di museum atau tempat khusus, Arca Ganesa di Desa Sumberwaru ini hanya diletakkan di sebuah tempat sederhana, tak jauh dari pemukiman warga. Ukuran arca ini cukup besar, tingginya sekitar 60 cm. Berdasarkan informasi dari warga, arca ini sudah mengalami upaya pencurian sebanyak 2 kali, namun selalu berhasil mereka gagalkan. Agar tidak terjadi pencurian kembali, perangkat Desa Sumberwaru kemudian mengecor bagian bawah arca ini sehingga sekarang posisinya terkunci dan tak bisa dipindah-pindah lagi. Untuk melindungi arca dari panas dan hujan, pemerintah dan warga desa juga membuatkan bangunan kecil dengan atap di atasnya. Belum diketahui pasti dari masa kapan dan oleh siapa arca ini dibuat. Sebab sejak turun-temurun, warga Desa Sumberwaru sudah melihat arca ini ada di desa mereka. Sehingga warga meyakini arca Ganesa ini merupakan peninggalan dari masa kerajaan di masa lalu. Apalagi di bantaran sungai tak jauh dari arca ini berada, menurut warga dulu juga sering ditemukan struktur bata merah kuno. Namun, akibat terjangan arus sungai yang sering terjadi, struktur bangunan kuno tersebut kini sudah tidak bisa kita temukan lagi. Sebagian kecil struktur bata kuno yang ditemukan kemudian dikumpulkan oleh warga di dekat lokasi arca. Ada yang berbentuk persegi dan ada pula yang berbentuk bata bengkok yang merupakan bongkahan dari struktur sumur kuno. Dilihat dari bentuknya, kondisi arca Ganesa di Desa Sumberwaru ini masih cukup bagus. Seluruh ukiran atau reliefnya masih tampak jelas, kecuali bagian gading yang dipegang tangan kanan arca kini telah patah dan hilang. Seluruh ornamen arca, mulai dari mahkota atau jatamukuta, anting atau kundala, kelat bahu atau keyura, kalung atau hara, gelang tangan atau kankana, sabuk atau katibunda, gelang kaki atau pinggel, dan tali kasta atau upavita semuanya masih tampak jelas. Sebagaimana kita ketahui bersama, arca Ganesa adalah arca dewa yang banyak dikenal dan dipuja oleh masyarakat Hindu. Selain disebut sebagai dewa pengetahuan dan kecerdasan, Ganesa juga dikenal sebagai dewa kebijaksanaan, dewa pelindung, dewa penolak bala atau bencana. Sehingga tak heran jika selama ini arca Ganesa sering ditemukan berada di area persawahan, daerah-daerah tebing, dekat bendungan, atau di tepi sungai yang berarus deras. Hal itu terjadi karena Ganesa dikenal sebagai dewa penghalau bala atau rintangan, baik gangguan fisik maupun gangguan magis. Sosoknya yang berkepala gajah dan 4 tangan menggambarkan dewa Ganesa ini memiliki kemampuan yang melebihi kemampuan manusia biasa. Dewa Ganesa adalah putra dari Dewa Siwa dan Dewi Uma atau Dewi Parwati.
Sosoknya digambarkan sebagai balita yang duduk dengan telapak kaki saling berhadapan atau Uttikasana. Meski sudah tidak mempergunakan arca Dewa Ganesha ini sebagai alat atau sarana ibadah, namun warga desa Sumberwaru sepakat untuk tetap merawat arca Dewa Ganesha ini sebagai warisan budaya dari para leluhur di desanya. Saking pundi sian Pak? Masalah mboten ngertos aku lho. Mboten Ket alitan kula pun wonten niku. Mboten ngertos kula niki. Nek masalah jujure orang nika kula semerap. Sing terakhir niki sing rumiyin nggih mboten nggih semerap ceritane tok mawon. Dicuri tiyang ping pinten niki? Ping kalih. Terus saged konangane ya napa? Nah, kan iki ditotong ngene dhuwur sepeda pancal. Nggih. Konangan Pak Cari ngriki. Nggih. Mboten napa niki kalih ditemok ngene. Koleksi Pak. Pak Cari niki pun ngangkit bapak niki sing dicuri. Nggih. Lajeng ngoten laporan teng kampung ditegat teng sakilane polisi niku. Lah mriku lintang wetane kantor polisi Ngilen terus kepapakan tiyang mriki. Lho ngoten kok mendurus piye niku lho. Kok mendikara maksud kula niku. Terus dilepasaken. Nggih. Niki ne pundhut. Nggih, pendhet yang mriki. Niki lho dikocet sepeda tunggal dirompot yang 3 kewalahan mawon. Betone mantuk niki. Betone mantuk niki dikocet yang tunggal tok pancal. Terus sing kalih kaping kalih? Nah, ini ku kang kalih ya. Ingkang pertama, Pak. Mboten semerap. Mboten semerap. Namung cerita tok. Niki kepanggihe teng pundi sien? Asale reca niki. Oh, mboten ngerti masalah panggihe nak mboten ngerti. Nek dicuri tiyang Jombang niki mamula nggih panggih niku teng Embong Kidul. Masalah ceritane nggih mboten ngerti nak kula niki wong. Berarti mulai jenengan alit niki penting mriki. Pun wonten. Tempate sien teng napa, Mbah? Nggih, teng mriki niki. Enten bangunane ngaten. Nggih, cuma nggih mboten Mboten dicor. Mboten diramut ngeten ya nggih, lemah biasa mawon. Terus mbah-mbah jenengan saking pundi mboten enten ceritane. Nggih, mboten pirang ceritane kula. Wis semerap pun wonten ngendona.